Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh sama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Sepanjang malam Engkau pelihara kami, Engkau lindungi, Engkau jagai dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab sungguh lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah kami dalam hadirat-Mu, boleh memandang wajah-Mu. Pujilah nama-Mu. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Memandang wajah-Mu,
kami mau menikmati kasih anugerah-Mu. Di sepanjang hidup kami kami
sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembahkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab kami hampir di takhta kasih karunia-Mu pagi hari ini, dengan rasa syukur dan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Engkau genapi bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya kepada-Mu, mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu, sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Sebab Kau Allah yang setia, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Biarlah Kau ditinggikan dalam hidup kami, biarlah Kau dimuliakan Tuhan. Sebab Kau satu-satunya.
sembah, kami sembah Engkau. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau genapi semua janji-janji. Haleluya. 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 Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya segalanya bagimu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
Ini ungkapan hati kami dan percaya kami kepadamu pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan, sebab kami adalah perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau hampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami dengan kemurahan, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sungguh kami aman, kami tenang di dalam-Mu. Sekalipun bumi bergoncang, bukit-bukit beranjak, bumi bergelora, tapi kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Yesus. Menikmati hari-hari hidup kami, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, terima kasih buat hari baru ini. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri, untuk kami boleh sama-sama menikmati kasih kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi.
Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-15, mulai ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-15 ayat 14 mulai dengan judul perikop Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Nah, sebagaimana keyakinan Paulus, ini juga menjadi keyakinan saya pagi hari ini bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Koramdeo yang setia sampai hari ini, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala pengetahuan, dan sanggup saling menasehati. Nah, saya percaya kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi, tapi kekristenan kita adalah sebuah kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Karena sekali lagi, berulang-ulang saya akan ingatkan Efesus pasal 2, ayat 8, 9, dan jangan lupa ayat yang ke-10. Kalau hari ini kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan iman semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Maka sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan, maka di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang Bapa mau kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya sebagaimana Paulus penuh dengan keyakinan terhadap jemaat di Roma, demikian juga saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Karena bukan semata-mata supaya orang melihat kita baik, tetapi karena itulah kehendak Bapa. Karena seperti Efesus pasal 2 ayat 10 yang saya katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah sediakan sebelumnya. Ia mau, Bapa mau kita hidup di dalamnya. Jadi hidup di dalam penuh dengan kebaikan itu bukan hanya semata-mata supaya kita dilihat orang jadi orang baik, bukan hanya semata-mata supaya orang bisa memuji kebaikan kita, tapi kenapa kita berbuat baik, itu adalah kehendak Bapa. Ia mau kita hidup di dalam hal-hal yang baik, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Nah, yang kedua dikatakan kita penuh dengan segala pengetahuan. Karena iman itu sekali lagi timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi, firman yang kita tahu, yang kita renungkan, dan yang kita lakukan. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur sudah 1,5 tahun kita boleh bersama-sama setiap pagi Senin sampai Sabtu belajar firman Tuhan. Tentu ada banyak pengetahuan tentang firman yang Bapak Ibu lebih miliki, kalau boleh dengan bangga dalam tanda kutip saya katakan, dibanding mungkin dengan banyak orang Kristen yang lain. Karena setiap pagi Bapak Ibu dengar firman dan dikupas dan dapat diterima dengan sederhana. Dan tentu saya berharap itu tidak hanya menjadi sesuatu yang selintas lewat. Makanya berkali-kali juga saya katakan, apa yang kita dengar pagi hari ini melalui siapapun yang sharing firman Tuhan, sepanjang hari itu renungkan, terus kemudian dipraktekkan. Karena ilmu, pengetahuan itu akan lengket dalam hidup kita. Itu kalau kita praktekkan Bapak Ibu.
Tapi kalau hanya kita baca dan kita tahu hanya sebatas teori, itu mungkin saja bisa lupa. Tapi kalau sesuatu pengetahuan yang kita tangkap, kita percaya, dan kemudian kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang menyatu dengan hidup kita. Sehingga kapanpun kita, dimanapun kita berada, karena sekali lagi segala sesuatu itu bersumber dari hati kita. Kalau hati kita diisi dengan pengetahuan firman Tuhan, maka tentu setiap perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan yang tentu mengandung kuasa di dalamnya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita sanggup untuk saling menasehati. Nah, tentu saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah bisa saling menasehati, bisa menasehati orang lain, dan itulah seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca ayat berikutnya katakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Nah, berkaitan dengan bicara saling menasehati, kata saling itu kan berarti dua arah Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita yang penuh dengan kebaikan, kita penuh dengan pengetahuan, kita yang hanya nasehatin orang. Nah, tapi jangan sampai kalau orang nasehati kita terus kita nggak mau, karena kita merasa kita sudah baik, karena kita sudah merasa kita punya banyak pengetahuan. Nggak seperti itu, saling menasehati. Makanya Paulus juga mengingatkan jemaat di Roma, untuk dia tetap mengingatkan, dan jemaat di Roma harus mempunyai respon yang benar ketika dinasehati. Begitu juga dengan setiap kita. Sekali lagi kata saling itu berarti saya menasehati istri saya bisa menasehati saya bisa menasehati Bapak Ibu bisa menasehati saya. Bahkan di komsel-komsel dan di berbagai macam perkumpulan tempat yang saya punya hubungan dengan mereka, saya selalu ngomong seperti ini. Yang pertama tentu doakan supaya kami bisa tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami tetap hidup jadi teladan bagi orang lain. Tapi kalaupun satu hari, satu masa, Bapak Ibu melihat saya mulai agak menyimpang menurut pandangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nasihati saya. Bapak Ibu boleh tegur saya bahkan. Karena sekali lagi, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang maha dalam hidup ini kecuali Tuhan. Jadi sekali lagi berkali-kali saya nasihati dan saya menghimbau dan minta dengan sangat. Kalau sampai satu hari Bapak Ibu melihat saya mulai menyimpang menurut pandangan Bapak Ibu, walaupun mungkin enggak menurut firman saya masih benar, tapi menurut pandangan Bapak Ibu saja saya sudah menyimpang, Bapak Ibu boleh nasihati saya, Bapak Ibu boleh tegur saya, karena pada saat itu saya enggak butuh penghakiman, pada saat itu saya tidak butuh dikucilkan. Pada saat dimana mungkin saya menyimpang, mungkin dimana saya bisa terjatuh, saya butuh dirangkul, saya butuh diangkat, saya butuh dinasehati. Karena itulah harusnya gaya hidup gereja Tuhan, eklesia. Karena sekali lagi gereja itu bukan bicara gedung, dan gedung gereja juga bukan tempat untuk saling menghakimi. Kita sudah belajar berhari-hari yang lalu, jangan saling menghakimi, tapi hendaknya kita saling menasehati. Tentu nasihatnya dari pengetahuan akan firman. Nah, ayat yang 16 berikutnya katakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Tentu Paulus tidak bermaksud untuk sombong Bapak Ibu. Saya percaya, dan karena Paulus dengan jelas katakan sebab di dalam Kristus, jadi di dalam Kristus. Tetap bermegah di dalam Kristus. Orang akan lihat Kristus dalam hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, bahkan bermegah dalam tanda kutip seperti Paulus katakan, tapi bermegahnya di dalam Kristus. Bukan bermegah di dalam pekerjaan yang Paulus lakukan.
Walaupun nanti kita juga baca ayat berikutnya, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah, ini hal yang harus benar-benar dalam hidup kita. Bahwa kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena Kristus yang mengerjakannya melalui hidup kita. Kita ini hanya sarana, kita ini hanya saluran, kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Yang mengerjakan segala sesuatu itu tetap adalah Tuhan melalui hidup kita. Makanya berkali-kali, setiap kali kalau ada jemaat yang memberkati hidup kami, saya pasti akan balas dengan tulisan sih biasanya. Karena jelas kalau dengan perkataan saya juga lebih jelas dengan detail. Terima kasih buat berkatnya, nyanyanya besar yang kami terima melalui Bapak Ibu. Nah, jadi di satu sisi saya juga sedang mengajar. Kalaupun ada jemaat yang bisa memberi, itu bukan karena kalian memberi, tapi karena Tuhan memberi kami melalui kalian. Nah, itu prinsip yang harusnya tertanam dalam hidup kita. Sama, saya menjadi saluran berkat untuk orang lain. Berkatnya Tuhan. Jadi prinsip yang Paulus ajarkan dalam hidup kita pagi hari ini, bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan, ingat, itu bukan kita, tapi Kristus, Tuhan yang mengerjakannya melalui kita. Makanya jangan pernah sombong, jangan pernah bermegah diri. Tapi kalaupun seperti Paulus katakan, bermegahnya di dalam Kristus. Sehingga tetap Kristus yang terlihat. Sehingga tetap Kristus yang dimuliakan. Nah, begitu juga ayat ini menjadi prinsip bagi kami hamba Tuhan. Saya, suami istri, dan tentu di Pelita, di Kegerakan Pria Sejati, statement dan prinsip ini yang harus dibangun. Itu apa? Mengkhotbahkan apa yang dihidupi dan menghidupi apa yang dikhotbahkan. Seperti Paulus katakan, dia nggak berani berkata-kata tentang sesuatu kalau sesuatu itu dia nggak pernah lakukan. Jadi hidup ini jangan cuma omdo. Tapi sekali lagi seperti yang di atas tadi, saya percaya kita bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu sudah kita praktek sehingga itu menjadi sesuatu yang menyatu dengan hidup kita. Sehingga ketika kita menasehati orang lain dengar, oh iya, kamu nasihati aku saling mengampuni. Karena memang aku lihat kamu suami istri saling mengampuni kalau ada hal yang salah. Jangan kita nasehatin orang dan orang mencibir, Allah nasehatin, kamu aja juga nggak lakukan. Kamu suruh saya mengasihi, kamu aja berantem. Kamu suruh mengampuni, kamu aja punya dendam kesumat. Kamu nyuruh saya rajin, kamu aja bolong-bolong. Nah, contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya yuk kita punya statement seperti Paulus. Kita nggak ngomong kalau itu kita nggak praktek. Kita nggak khotbahin kalau kita nggak hidupin. Tapi sekali lagi hal-hal seperti ini jangan menjadi sebuah tuntutan dan penghakiman dalam hidup kita. Makanya kita harus mempunyai kerinduan untuk terus belajar, terus setia, terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah sekali lagi nggak ada yang sempurna, saya nggak sempurna Bapak Ibu. Nah, makanya hendaklah kita saling menasihati. Tapi ini kan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan, yang ayo sama-sama kita lakukan Bapak Ibu. Nah yang berikutnya, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan lihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah ini satu hal yang juga harus kita belajar dari Paulus. Berbeda ya Bapak Ibu dengan hari-hari ini. Orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun mungkin cari jemaat, cari jiwa, disebut jiwa baru,
sebenarnya juga orang Kristen juga. Entah itu orang Kristen pindahan dari kota lain, entah orang Kristen yang sakit hati dengan gereja setempatnya, terus dijangkau dan dibawa ke gerejanya. Jarang sekali orang Kristen, hamba Tuhan, gereja menjangkau yang jiwa baru, yang belum benar-benar belum percaya Yesus. Tapi saya mendorong, saya memotivasi untuk Bapak Ibu, nggak usah takut nanti dicap, oh ini kristenisasi. Enggak. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, setiap agama apapun di dalam dunia ini, mereka pasti punya satu sisi di mana mereka harus mensiarkan, mengabarkan ajaran agama mereka, mendakwahkan semua, bukan cuma Kristen. Kalau Kristen kan kita dari iman percaya kita udah yakin memang kita ini jadi saksinya Tuhan. Artinya di mana-mana kita juga harus mensaksikan tentang Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Nah semua, sekali lagi semua agama juga melakukan hal yang sama. Kan kita nggak memaksa orang, kita kan hanya menyampaikan, memberitakan apa yang kita percayai. Nah urusan mereka terima atau nggak terima, percaya atau nggak percaya itu kan urusan mereka sekali lagi. Nah tapi pembelajaran yang Paulus ajarkan kepada kita, sekali lagi Paulus katakan, aku nggak pernah menyampaikan Kristus di tempat di mana orang sudah tahu tentang Kristus, orang sudah punya dasar tentang Kristus. Nah ini artinya memotivasi kita untuk kita boleh memberitakan Injil, itu bahkan khususnya kepada orang-orang yang belum pernah dengar Injil, orang-orang yang belum percaya Yesus. Sehingga ya di satu sisi nggak seperti apa yang terjadi hari ini. Maaf, satu gereja dengan gereja yang lain kadang bisa bermusuhan, walaupun di depan bisa manis-manisan. Karena apa? Karena merasa, oh jemaatku direbut, oh jemaatku ditarik-tarik, oh jemaatku dibujuk-bujuk. Karena orang membangun dasar di atas dasar yang sudah dibangun oleh orang lain. Nah itulah yang terjadi, tapi sekali lagi, mari kita lakukan seperti apa yang Paulus lakukan. Berdoa, minta Tuhan, untuk kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang memang benar-benar belum percaya Yesus. Sehingga seperti ayat yang tadi katakan, tapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah mari genapi firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang belum pernah menerima berita tentang Dia, mereka bisa melihat, mengalami Kristus. Mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti siapa itu Tuhan. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui kita semua. Orang-orang yang belum kenal Yesus, mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan kotak-katik jemaat gereja lain. Ya, walaupun ada ngomong, Pak, kan belum tentu orang Kristen itu sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, it's okay sih, it's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Atau memang kita tahu mereka sudah lama tidak tergembala, mereka terlantar, walaupun mereka orang Kristen, ya boleh silakan saja. Tentu ada yang namanya etika pelayanan di antara hamba Tuhan. Kami selalu ingatkan di PGPI contohnya, kalau ada satu jemaat pindah ke jemaat lain, apa salahnya sih gembalanya telepon, Pak, ini ada jemaat katanya dari gereja Bapak ya. Nah, dia berjemaat, dia datang ke gereja kami. Nah, gereja kan nggak mungkin ngusir orang, gereja nggak mungkin tolak orang kan Bapak Ibu. Nah, tapi itulah etika. Dan belum tentu kan dia akan menjadi tertanam, mungkin saja jadi simpatisan, lagi panas hati di sana, cari yang adem-adem dulu tempat lain. Tapi jangan itu jadikan kesempatan. Nah, apalagi kalau yang dikejar itu yang kelas kakap, yang dikejar habis-habisan. Kalau yang kelas teri, dibiar-biarin, mau pindah-pindah lah terserah. Enggak seperti itu kekristenan Bapak Ibu. Tapi mari orang yang belum menerima dan mendengar tentang Yesus, mereka harus mengerti tentang Yesus dan menerima Yesus melalui hidup kita. Oke, ini saja beberapa prinsip yang Paulus ajarkan melalui hidupnya. Ini prinsip-prinsip yang Paulus hidupi dan menjadi doa kita bersama. Prinsip-prinsip ini juga yang kita hidupi. Oke, dari saya itu saja Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Hengki karena kami harus persiapan untuk segera ke stasiun setelah ini.
Oke, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau terus ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya ya Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Biarlah kami juga Tuhan akan mengabarkan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat Pak Heri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Heri, Tuhan juga berkati perjalanannya ke Bandung hingga pulang ke Jambi ya Bapak. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, juga istri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Tuhan lindungin. Terima kasih, kami serahkan Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Dari pagi hingga malam nanti juga Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah keberhasilan menyertai kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada dalam kehidupan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Buat istri, buat anak, buat suami kami semuanya ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Rini Tuhan, kakak ipar dari Ibu Merianti ya Bapak. Biarlah di masa tuanya ya Tuhan, dia juga terus menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Bapak. Di mana saat ini Tuhan lagi berobat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan ya Tuhan. Biarlah kesehatannya, setiap organ-organ tubuhnya semakin dipulihkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Rini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan juga berkati keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami di pagi hari ini juga berdoa buat Pak Siregar ya Bapak. Kami bersyukur, biarlah hari demi hari Tuhan, Tuhan telah memulihkan Pak Siregar ya Bapak. Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah di masa umurnya ya Tuhan, biarlah Pak Siregar juga terus menikmati kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati Ibu Mirianti dan juga anak-anak Pak Siregar yang lain ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan keluarga besar ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa buat Pak Aceh ya Tuhan, di mana kehilangan anaknya yang telah Engkau panggil ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus memberikan Pak Aceh kekuatan ya Tuhan, penghiburan yang daripada Engkau ya Tuhan curahkan ya Tuhan, dan juga kepada Ibu Ace dan juga anak-anaknya ya Bapa. Biarlah mereka selalu kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Pak Ace dan juga keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Aan sudah kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Aceh ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan terus berjalan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati presiden kami, wakil menteri juga ya Bapak. Biarlah mereka terus bekerja sama untuk membangun bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu, dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan
kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat ke tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah, dalam seluruh aktivitas, dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam pelayanan pekerjaan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, itu karena Engkau yang mengerjakannya dalam kami, sehingga Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk Yogyakarta, bahkan khususnya untuk Perintisan Pelita Community. Biarlah Engkau Tuhan yang menempatkan dan menetapkan orang-orang yang sudah Engkau persiapkan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan melalui Pelita Community yang ada di Yogyakarta ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.